Kita masuk ke pemeriksaan airway. Pemeriksaan asesmen pada airway jalan nafas. Ada dua hal yang dapat kita lakukan untuk membantu pasien mengatasi kepatenan jalan nafasnya. Yang pertama ialah hentil dan cis. Jadi diposisikan agar kepala terangkat dan dagu ke atas agar jalan nafas menjadi paten. Yang kedua, bila pada leher terjadi cedera servikal, maka kita dapat melakukan jaul thrust pada bagian dagu. Pastikan jangan tarik dagu atau kepala ke atas karena akan melukai cedera pada bagian servikal. Yang kedua, kita dapat melihat kepatenan jalan nafas pada saluran nafas, apakah ada sumbatan atau tidak. Kita dapat menggunakan finger brush. Kita masukkan ke posisi paling dalam untuk membuka mulut dan kita lihat apakah ada sumbatan atau benda asing di dalamnya. Apabila sumbatan berupa cairan, kita dapat melakukan tindakan suction. Suction memerlukan monitor suction. Pastikan monitor dalam kondisi hidup. Tabung suction sudah terisi dengan aquabides. Yang paling penting, kita juga dapat menggunakan selang suction. Konsepnya adalah steril. Selanjutnya kita menggunakan pinset. Pastikan yang warna biru ialah katupnya. Kita buka saat memasukkan selama 10 hingga 15 detik. Kita tarik dalam sisi penutup. Setelah itu kita buang ke dalam pembuangan. Setelah obat dipasang, kita memasang mask dan juga memastikan ada bantuan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Pastikan posisinya seperti ini. Pastikan tangan Anda membentuk huruf C dan pastikan oksigen dalam kondisi hidup. Kita berikan oksigen 30 kali per menit. Dapat dilihat kantung paru-paru mengembang. Setelah itu kita dapat buka, kita lakukan pengecekan pada saturasi oksigen dengan menggunakan alat bantu oximetry. Bila pasien menunjukkan saturasi oksigen 85, saat didaba ada nadi namun lambat dan lemah, maka kita dapat melakukan tindakan intubasi. Alat yang kita gunakan laryngoskop NTT SPED 5 cc untuk fiksasi, ada jeli dan juga ada backing untuk oksigen. Setelah selesai, kita pastikan NTT sudah tepat masuk dan memposisikan nyaman kepada pasien. Setelah penanganan pada airways, selanjutnya melakukan penanganan breathing. Pertama, lakukan pemeriksaan pernafasan menggunakan saturasi oksigen. Jika saturasi oksigen menunjukkan berada nilai kurang dari 90, maka lakukan pemasangan oksigen. Setelah itu, lakukan evaluasi dengan menggunakan teknik auskultasi, perfusi, palpasi. Yang pertama, kita lihat apakah ada pergerakan di dada, lalu kita lakukan perfusi dan kita lakukan palpasi, lalu kita cek apakah akral teraba dingin dan kapilaritas. Jika terdapat tanda-tanda attention dan pneumotorak, pertama akan dilakukan kasa 3 sisi, lalu lakukan evaluasi. Pengkajian awal dilihat dari dua hal. Yang pertama, tanda-tanda adanya perdarahan, dan yang kedua, tanda-tanda adanya shock. Tanda-tanda perdarahan dapat dilihat dari yang pertama tekanan darah, yang kedua respirasi, apakah dia bernafas, yang ketiga nadi. Biasanya pada perdarahan yang ringan, tekanan darah cenderung normal, namun nadi dan respirasi meningkat. Nadi lebih dari 100 kali per menit, sedangkan respirasi 20-30 kali per menit. Bila perdarahannya sedang berat, maka tekanan darah akan cenderung menurun, namun nadi dan respirasi terus meningkat. Yang kedua, kita akan mengecek tanda-tanda shock. Pada pasien, tanda-tanda shock dapat dilihat. Yang pertama, dari wajah pasien, biasanya wajahnya pucat. Yang kedua, kita lihat pada kuku pasien, apakah ada kebiruan atau cyanosis. Kita rasakan akral, biasanya dingin. Dan setelah itu kita sentuh pada bagian kaki.
Selanjutnya kita cek nadi. Pada pasien shock biasanya nadi cenderung lemah. Kita cek pertama pada nadi radialis. Bila lemah dan tidak terasa, maka kita cek pada nadi karotis. Selanjutnya pada pasien dengan resiko shock, kita lihat apakah ada perdarahan. Kita lihat dari kaki. Bila ada perdarahan, maka kita lakukan 3T. Yang pertama ialah kita tutup, kita tekan, dan kita tinggikan. Fungsinya untuk mencegah perdarahan. Selanjutnya apabila kita sudah melakukan 3T, maka kita lanjut proses dengan pembedahan. Kita dapat saksikan pada video berikutnya. Pada pasien dengan masalah sirkulasi, biasanya cairannya akan mengalami pengurangan. Untuk itu kita harus memasang infus. Pada kasus emergensi, infus yang dipasang adalah IV2 line dengan jarum yang besar, dinyalakan 2 jalur.